Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati, alhamdulillah ini pengajian kita yang ke berapa Mas? 7 ya? 7. Di Ramadan ini paling tidak kita ini terakhir ya? Iya. Karena mau pulang ya kalian ya? Kalian. Ya, kita lanjut lagi nanti setelah Idul Fitri insya Allah. Di pertemuan ini tadinya saya kasih judul silogisme ya, buat Plato dan Aristotle, tapi baru minggu depan mungkin kita akan bahas silogisme secara lebih spesifik. Hari ini kita akan bahas Al-Farabi dan Neoplatonism ya. Nanti saya akan jelaskan. Yaitu di halaman 41, paling banter kita awal 43 saja. Ini sebenarnya agak panjang, kita pecah kemungkinan sampai 2 atau 3 kali ini nanti tentang silogisme ini. Maka yang sekarang kita bahas Al-Farabi dan Neoplatonism. Di permulaan mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk Al-Farabi, Plato, Aristotle, dan para filsuf dan para logikawan yang mendahului kita. Guru-guru kita, juga orang tua kita masing-masing, keluarga kita, dan kita semua. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmah, hidayah, inayah dari Allah SWT, dan senantiasa berbahagia dalam kondisi apapun ya. Ala diniyah wala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang baca? Mas ada. Ya, monggo. Kias Pak G. Wa min dzalika aidon man tahalahu Amunius. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika aidon ma in tahalahu Amunius wa katsirun minal askalaiyin wa akhiruhum Themistius. Iya. Ini istilah-istilah yang asing bagi saya. Iya benar. Fi man yattabi'uhu min annal qiyas al mukhtalito min ad-daruri wal wujudi idza kanat al muqaddimatul kubra min huma daruriyatan kanat anatijatu wujudiyatan la daruriyatan wa nasabu dzalika ila Aflatun wadda'u annahu ya'ti bi qiyasat fi kutubihi tujadu muqaddamatuha al-kubra daruriyatan wa nataijuha wujudiyatan. Udah cukup situ aja. Wa min dzalika aidon wa min nadhari khilafi baina Aristo wa Plato ya. Dan sebagian dari pandangan yang menyatakan bahwa Plato dan Aristotle itu berbeda pendapat, mantahalahu Amunius, sesuatu yang dianut oleh Amunius ya. Amunius itu ini ada keterangannya. Amunius wa Amunius Sakas, nama lengkapnya itu Amunius Sakas. Bentar, saya catat kok di sini. Dia hidup tahun 175 sampai 250 Masehi. Filosof Iskandari. Ya. Dia adalah filsuf dari Alexandria. Alexandria itu kota besar, salah satu kota besar di Mesir sekarang ya. Kota terbesar setelah Kairo ya, Alexandria. Min abawaini masihiyain. Bapak ibunya itu Kristen
ya. Irtada anil masihiyah, tapi dia murtad dari Kristen. Wa tanaqo ala aflatuniyah al jadidah, dan menganut Neoplatonism. Wa alama Aflutin, dan dia mengajari Plotinus. Ya, Plotinus, kalian kalau belajar filsafat tahu Plotinus itu adalah dikenal sebagai pendiri Neoplatonism. Nah, tapi ini Ammonius Saccas itu gurunya Plotinus. Jadi dia justru the founder of Neoplatonism. Ya, Neoplatonism itu suatu aliran di abad ketiga berarti ya, 3 Masehi yang menghidupkan kembali Neoplatonism. Dan pada tataran tertentu nanti masuk ke Islam itu ya, masuk ke Islam. Kecenderungannya itu kalau Plato itu kan agak kecenderungan gnostik, hermeneutik, rasional ya. Sufi-sufi itu rata-rata adalah kecenderungannya adalah minimal Platonis dan Neoplatonis ya. Beribadah itu adalah berefleksi, namanya gitu. Kebahagiaan tertinggi adalah mendapatkan ide-ide gitu. Jadi makanya ada unsur tafakkur sa'atan khairum min ibadati sanatin, itu Neoplatonianism itu ya. Berpikir 1 jam itu lebih mulia, lebih utama daripada beribadah 1 tahun. Alfi sanatin malahan 1000 tahun ya. Tapi mikir 1 jamnya mikir yang benar ya, bukan mikir kotor ya. Victor ya sejam ya rusak. Ya, itu kayak hadis itu dicatat oleh Imam Ghazali di Al-Qisas Al-Mustaqim. Konon ini hadis disampaikan oleh Rasulullah ke Ali ya, Ali yang menerimanya. Idza taqarraba 'abdun bin nawafil, kata Nabi kepada Ali, apabila orang-orang lain mendekati Tuhan dengan beribadah mahdoh yang sunah-sunah, fataqarrab anta bi aklika, dekatilah Tuhan dengan akalmu. Gitu kan. Nah, itu tuh kemudian hal-hal yang semacam itu tuh kecenderungan-kecenderungan yang rasional tapi juga religius ya. Itu adalah dasarnya dari Plato dan Neoplatonism ya. Nah, ini Ammonius gurunya Plotinus. Plotinus dikenal sebagai pendiri Neoplatonism ya. Oke ya. Yang dianut oleh Ammonius wa katsirum minal iskalaiyin ya. Dan banyak dari eskalaiyin ini diartikan di sini madrosiyin ya, skolastik. Tapi saya tidak begitu sepakat dengan Ali Bumulhim ini. Di situ apa? Ada catatannya apa, Mas? Kalau di yang catatan kamu, iskalaiyin apa? Diartikan di situ apa, Mas? Gak ada artinya, Pak. Gak ada ya? Cuma iskiliyin. Iya. Nah, kalau di sini diartikan sebagai madrosiyin, artinya skolastik. Tapi saya tidak sepakatnya kenapa? Karena ini wa akhiruhum, akhir dari iskalaiyin itu Themistius. Siapa itu Themistius? Themistius itu seorang filsuf, orator, politisi yang hidup di tahun 317 sampai 388 Masehi, ya, abad keempat Masehi, ya. Nah, tadi ya, dia adalah akhir dari Eskalaion. Kalau Eskalaion itu adalah skolastik itu siapa? Aliran filsafat di Eropa di abad pertengahan yang berkembang di tahun 1100 sampai 1700 Masehi, abad ke-12 sampai abad ke-18. Itu skolastik. Nggak cocok itu ya. Skolastik itu antara abad 12 sampai abad 18. Sementara tadi susah amat namanya. Themistius. Ada hanya, Mas, Themistius ya. Themistius itu hidup di abad keempat sampai abad keempat Masehi. Jadi lebih tepatnya Neoplatonism. Ya, Eskalaion itu saya artikan sini Neoplatonism. Makanya malam ini kita bahas Neoplatonism ya. Ya. Apa yang dianut oleh Neoplatonism itu? Fiman yattabi'uh, dan orang yang mengikuti Themistius dan tadi ya Ammonius Saccas, namanya susah-susah amat ya.
Joko gitu gampang ya. Ya ini Temestius, Ammonius Saccas, amoniak sulfat gitu. Apa pula itu? Ya kan? Min annal qiyasa, bahwasanya kias di sini artinya silogism, ya. Bukan kias yang di fikih ya, kias. Al-mukhtalito yang bercampur ya, di dalamnya itu minadh-dhururi wal wujudi, dari proposisi doruri itu apodiktik ya. Wah, ini hari ini kita banyak istilah-istilah filosofis nih. Makanya saya tadi nyatet sampai ba'da maghrib saya masih ngetik. Ya, silogisme. Ini kias ya. Kias yang di dalamnya ada qadhiyah dzururiyah. Ini artinya proposisi, nanti saya jelaskan. Proposisi aprodiktik. Ya. Aprodiktik. Sebentar tulisannya. Bukan apodiktik. Kemudian di sini qadhiyah wujudiyah. Qadhiyah wujudiyah itu bahasa manteknya adalah proposisi eksistensial. Ya. Bila silogisme itu apa? Nah, kita jelasin satu-satu ya. Silogisme itu saya definisikan di sini apa di sini saya? Silogisme adalah arti aslinya penyatuan ya. Kesimpulan yang menyatukan dua pernyataan sebelumnya tidak diketahui. Silogisme itu gampangnya adalah semacam paragraf sih ya. Jadi kan kalau kita membentuk kalimat itu kan gini, ada kata, ada kalimat, ada paragraf, kayak gitu ya. Jadi gini, misalnya logika itu sebenarnya gampang, Mas. Serempong-rempongnya kalimat itu cuma disederhanakan menjadi satu kalimat saja. Satu kalimat, kalau di bahasa itu kan ada apa, kata benda, kata kerja, keterangan waktu. Nah, kalau di logika itu cuma ada subjek plus predikat. Itu doang. Misalnya Faik adalah pria ganteng, misalnya gitu. Misalnya doang kan. Kayaknya mustahil juga. Iya, cuma gitu ya. S dan P gitu. Kemudian ini bisa jadi P-nya bisa ganti-ganti. Nanti tidak harus sama ya. Nanti misalnya nih P harus beda nih. P kemudian sama dengan Y misalnya. Nah, dari sini nanti muncullah ini dihapus Y sama ini adalah ya, sama dengan Y sama dengan S gitu. Yang disebut dua kali, ini yang pertama disebut dengan ini disebut dengan premis mayor. Ya. Ini seharusnya besok ini. Ini premis minor. Ini masing-masing ini kata dalam bahasa logika disebut dengan term ya. Ini term mayor. Term yang disebut dua kali disebut dengan term minor. Term minor. Minggu depan saya akan sebut lagi term tengah, maaf. Term tengah adalah term yang terdapat di premis mayor dan premis minor. Tapi tidak boleh ada di kesimpulan. Ini kesimpulan. Ya. Term kata disebutnya dengan term. Term tengah adalah term yang ada di, ini bisa pindah-pindah, bisa ada di sini, bisa ada di sini, bisa ada gitu. Tapi dia ada di premis mayor, premis minor, tidak boleh ada di kesimpulan. Itu term tengah. Nah, term yang tersisa di premis mayor disebut dengan term mayor, ya, term mayor. Term yang tersisa di minor disebut dengan term minor, gitu aja. Nah, oke ya, silogisme keseluruhan dari ini disebut dengan silogisme. Proses untuk menyimpulkan itu silogisme.
ya. Yang terakhir kesimpulan. Kalau mau membuat kesimpulan harus ada premis. Premis itu adalah dasar yang dari dasar tersebut kita bisa mencapai kesimpulan. Sehingga suatu silogisme terdiri dari 3 kalimat. Ya, kalimat yang dasar pertama, kalimat dasar kedua, kalimat kesimpulan. Ya, nggak kalimat yang satu, kalimat dua, kalimat tiga. 3 kalimat. Terdiri dari 3 kalimat, terdiri dari 3 kata. Sebenarnya gitu. Ya. Salah satu katanya itu disebut 2 kali. Macam itu. Nah ini nih satu gambreng yang ini disebut sebagai silogisme. Nah persoalannya adalah sebagian kalimat ini ada yang berbentuk proposisi apodiktik. Ada yang disebut dengan proposisi eksistensial. Apa itu proposisi itu? Kalimat gampangnya ini, kalimat. Ya, kalimat. Bahasa gampangnya kalimat lah, ya. Kalimat. Qodiyah itu kalimat. Tapi kalimat bahasa Indonesia ya, bukan kalimat bahasa Arab. Kalau kalimat bahasa Arab kata ya. Kalimat dalam bahasa Indonesia. Proposisi eksistensial itu kalau di ini ya di Mu'jam Falsafi disebutnya ini. Proposisi yang mengafirmasi atau menegasikan sesuatu secara simpel dan kompleks. Suatu pernyataan yang mengafirmasi itu membenarkan tentang sesuatu yang lain atau meniadakan sesuatu yang lain secara simpel dan kompleks. Maksudnya misalnya gini, tadi kan Faik adalah pria ganteng. Itu berarti mengafirmasi, ya kan? Faik bukan copet, misalnya gitu kan? Itu ya kan? Lu meniadakan sesuatu, bener kan? Ya kan udah benar ya, bukan copet ya. Nah itu artinya proposisi eksistensial, keberadaan seseorang ditiadakan atau diiyakan. Nah, kalau qodiyah doruriyah atau proposisi apodiktik itu adalah proposisi benar karena kejelasan atau karena alasannya. Suatu pernyataan dianggap benar atau salah karena memang punya alasan dan jelas. Itu apodiktik. Kalau ini meniadakan, kalau yang eksistensial hanya meniadakan atau mengiyakan sesuatu. Ya, seperti tadi ya. Gus Dur adalah ulama misalnya. Gus Dur bukan bukan pecundang, misalnya gitu ya. Itu tuh eksistensial. Kalau proposisi apodiktik itu tadi benar dan salah sesuatu dia merupakan proposisi yang benar karena memang punya argumen yang kuat, punya dasar yang kuat. Ini biasanya dipakai di bahasa-bahasa matematika, bahasa-bahasa yang teoritis, yang bisa teruji betul-betul, gitu kan. Jauh lebih teruji, ya. Kalau yang doruriyah ini sudah emang kenyataannya harus kayak gitu, ya gitu. Kayak misalnya manusia mati, ya kan? Itu, oh iya sih, ya kan? Tapi itu proposisi, saya nggak habis pikir tuh dengan keyakinan bahwa sebagian nabi itu ada yang masih hidup gitu kan. Itu sebenarnya kalau misalnya kan selama ini kita belajar ya semua manusia akan mati. Sokrates adalah manusia, jadi Sokrates akan mati, ya kan gitu kan. Nah ini kemudian ada sebagian nabi katanya masih hidup kan. Nah ini gimana nih? Ya kan itu premis mayornya tadi, apakah kita akan ubah atau bagaimana? Nah tapi yang paling apodiktik, misalnya contoh yang paling sederhana adalah semua manusia yang hidup membutuhkan oksigen. Ya, ketika tidak ada oksigen mati dia, ya kan? Membutuhkan oksigen. Yang paling jelas kita butuh oksigen kan? Kalau makan butuh juga ya. Tapi kita masih bisa kuat itu. Ada orang yang puasa yang paling berat itu kan ada puasanya orang Hindu itu sampai mati mas. Gitu. Iya, jadi puasa yang paling dahsyat itu konon itu sampai jadi dia puasa terus-terusan sampai mati. Kita nggak ada di Islam itu. Iya. Nah, tadi? Artinya ada orang yang tidak butuh ini, bisa tidak makan dalam waktu yang panjang. Konon Siddhartha dengan Yesus itu kan bisa puasa terus-menerus ngebleng gitu sampai 40 hari. Sampai kemudian ini Siddhartha itu kan di kisahnya sampai ditanya gitu, Anda ini apa?
Gitu. Sama Yesus kan gitu. Anda ini apa? Apanya tapi bukan kalau kita bilang, lu apa? Itu kan geledek ya. Ini enggak. Orang rata-rata nggak kuat. Ini Anda kok kuat gitu loh. Itu makanya Anda ini apa? Gitu. Karena memang terlalu kuat ibadahnya. Nah, maka makan bukan bagian dari hal yang esensial di manusia. Tapi terkait dengan oksigen, nggak ada yang kuat lama itu. Nggak ada yang kuat. Nah, makanya semua manusia yang hidup membutuhkan oksigen. Nah, itu ya. Itu apodiktik insya Allah itu. Ya kan? Tapi kalau semua manusia akan mati, nah itu masih ada yang, loh Yesus masih hidup loh. Kan gitu kan, ada keyakinan gitu kan. Nabi Idris masih hidup. Walaupun itu lebih ke keyakinan sih ya. Kenyataannya wallahualam bisawab. Ya. Oke, tadi ya. Proposisi eksistensial adalah kalimat yang menyatakan, mengiyakan atau meniadakan sesuatu. Sementara proposisi apodiktik atau qadhiyah dzaruriyah itu adalah kalimat yang benar karena punya alasan dan punya kejelasan yang clear sehingga dia dinyatakan benar. Jadi kalau di sini ada unsur benar dan salah, kalau di sini hanya iya atau tidak, gitu aja. Oke. Nah, ini teorinya apa tadi? Idza kanatil muqaddimah al-kubra min huma dzaruriyah. Apabila muqaddimah kubra artinya premis mayor. Jika dalam silogisme, di silogisme itu ada proposisi apodiktik dan proposisi eksistensial, tapi kemudian premis mayornya itu berbentuk proposisi apodiktik, kanatin natijah wujudiyah, maka kesimpulannya berbentuk proposisi eksistensial la dzaruriyah, bukan proposisi apodiktik. Ya. Ini pendapat Neoplatonis. Ya. Wa nasabu dzalika, mereka menisbatkan teori tadi ya kepada Aflatun, kepada Plato. Wadda'u, dan mereka mengaku annahu, bahwasanya Plato ya'ti bikiasat, menghadirkan silogisme-silogisme fi kutubihi, di buku-bukunya Plato. Tujadu muqaddimatuha al-kubra dzaruriyatan ya. Ya betul ya. Premis mayornya itu didapatkan dalam kondisi berbentuk proposisi apodiktik. Wanata ijuha, dan kesimpulannya wujudiyah, eksistensial. Ya. Jadi katanya itu, kalau premis mayornya itu apodiktik, maka kesimpulannya di sini. Kesimpulannya qadhiyah, eksistensial. Ya. Ini konon menurut Neoplatonis itu adalah pendapatnya Plato. Ya. Saya baca lanjut aja ya. Mithlul qiyas, contohnya silogisme alladzi ya'ti bihi, yang dihadirkan oleh Plato fi kitabi Timaus. Kemarin sudah kita sebut ini. Di buku Timaus, itu buku tentang semesta. Ya. Haitsu yaqul, di mana Plato berkata di situ, al-wujudu, ada, itu afdolu, lebih utama, min la wujud, daripada tiada. Ya. Wal afdol, sesuatu yang utama, itu tastaquhu at-tabi'atu, dirindukan oleh alam, tabiat, semesta, abadan, selamanya. Ya. Ini sebelum kita artikan nih. Ada itu lebih utama daripada tiada. Karena semesta mengharapkan mengharapkan yang lebih utama kan. Kita cenderungnya lebih yang utama. Masa orang milih semesta ya cenderungnya Hatta. Nggak tahu deh, semestanya ini sotoy juga sebenarnya. Emangnya. Apakah binatang itu memilih yang utama? Ya nggak ya? Ya mungkin ya. Saya sempat di rumah saya itu melihara kucing Anggora. Itu kalau misalnya ada kucing kamu deketin kita, gitu. Takut karena kucing Anggora saya ini cewek, ya kan, dan belum disterilisasi lagi kan,
nanti kemudian digauli sama kucing kampung itu nggak rela saya gitu. Iya gitu, ada diperkosa gitu kan, kucingku diperkosa gitu. Ya itu. Tapi mungkin kucing-kucing waktu namanya Snowy, kucing putih warnanya putih, buntutnya itu gimbal gitu. Ya, waktu itu kucing-kucing kamu sering emang ke rumah saya gitu. Ini ya mungkin tadi ya, kucing juga mencari yastakuna ilal afdal gitu. Mendambakan sesuatu yang utama, mungkin aja ya kan. Wah cakep ini gitu kan. Justru kita nggak tahu cakep ya, tapi emang nggak, ini cakep sih. Kucing anggoran bulunya bagus ya. Iya, ya mungkin aja. Nah karena itu, dan mereka kita cenderung suka yang ada kan, ada lebih afdal. Oke. Nah tapi poinnya tidak makanya begini. Ini kalau kita larikan ke teologi ya, jangan ke teologi lah, ke ontologi saja. Tempo hari saya sudah bilang, yang ada itu cuma ada, tidak ada itu tidak ada. Jika tidak ada itu ada, berarti yang ada dong. Benar nggak? Tidak ada berarti tidak ada. Tiada berarti tidak ada. Benar nggak? Nih. Ada, tiada. Ya kan? Ada itu ada. Jelas ya? Tiada itu ada atau tidak ada? Jika tiada itu ada, berarti yang ada dong. Ya kan? Ya kan? Berarti tiada itu tidak ada dong. Benar nggak? Saya ulang. Ini yang kiri ini ada, ini tiada. Ada itu ada kan? Ada. Tiada itu apa? Bisa ada, bisa nggak ada. Kalau tiada itu ada, berarti yang ada dong. Ya kan? Berarti tiada nggak ada dong. Ya kan? Berarti yang ada hanya ada. Nah kita kosmologi. Semesta itu ada atau nggak ada? Ada. Yang ada itu ada. Nggak kebayang nggak adanya, semesta itu nggak ada. Itu makanya kalau di fisik utamanya di filsafat sih, creatio ex nihilo, ada dari tiada itu tuh nggak masuk akal. Tiada, keberadaan sesuatu yang dari tidak ada itu nggak ada. Yang ada ya ada selamanya ada. Konsepnya makanya bukan penciptaan yang tadi dari tiada ke ada itu. Sebelumnya apa? Nggak kepikir itu, ya kan? Di filsafat analitik dinyatakan sesuatu yang tidak bisa dipikirkan nggak usah dibicarakan. Yang jelas ada, ya kan? Benar nggak? Semesta ada, gitu. Semesta nggak ada itu sebelumnya apa? Nggak kepikirkan itu, ya kan? Paling adanya di keyakinan agama doang kan, macam itu. Tapi itu, ini tadi. Ini tadi ya. Yang utama intinya ada. Gitu ya. Tiada itu berada di bawahnya ada. Ya. Oke. Di pernyataan ini, yaz'amuna tadi ya, neoplatonis itu menyangka anan natijata allazimata lihatainil muqaddimatain, bahwa natijah, kesimpulan allazimah yang lazim lihatainil muqaddimatain, bagi dua premis tersebut, wahia, kesimpulan itu adalah anatobiata, bahwasanya semesta alam, tastaku al wujuda, merindukan ada, laisat doruriyah. Kesimpulan tersebut bukanlah kesimpulan apodiktik. Ya, tadi kan min jihad, dari beberapa sisi. Kenapa itu bukan merupakan kesimpulan apodiktik? Minha, sebagian dari sisi-sisi yang menunjukkan bahwa itu bukan kesimpulan apodiktik. Anahu, bahwasanya wujud, ya, la dorurota fit tabi'ah, tidak niscaya. Doruroh itu bisa diartikan niscaya, biasanya diartikan niscaya. Cuma ini kalau di logika saja diartikan apodiktik. Ada itu tidak niscaya. Ini hal yang lain. Artinya gini,
tiada dalam pengertian ada yang sifatnya potensial. Misalnya saya sebentar lagi punya anak. Anak saya itu ada, tapi baru secara potensial. Paham ya? Nanti ketika dia lahir, sekarang tanggal 1 nanti 4 bulan ya, hamil ke 4 bulan istri saya. Berarti berapa bulan lagi? Masih 5 bulan lagi ya. September lah insya Allah lahir itu. Itu baru di aktual. Nah, artinya wujud itu tidak niscaya di dalam tabiah, dalam pengertian wujud yang sifatnya aktual itu bukan sesuatu yang niscaya, tapi wujud yang potensial ada. Nih kalian Heru belum wisuda kan? Iya. Heru sebagai nanti kalau kamu wisuda apa? SAG atau apa, Mas? Sarjana apa? Sosial ya. Nah, Heru SOS. Emang ya? SOS ya, SOS. Itu darurat. Iya, itu wujud yang sifatnya bil quwwah, potensial. Sekarang belum, masih potensial. Kalau nanti kamu sudah selesai, baru itu wujud bil fi'li, aktual, ya kan? Tapi itu tidak darurah, bukan sesuatu yang niscaya, ya kan? Iya kan? Nggak niscaya kan? Heru kemudian jadi kayak apa namanya? Haik itu jadi Hum itu bukan belum gitu. Dia jadi SUD aja itu. Aduh gitu. Iya belum lama. Iya itu SUD itu udah kalau nggak dioprak-oprak sama kaprodinya nggak jadi tuh. Ya kan? Ya. La darurat fi tabi'ah, wujud itu tadi ya, wujud aktual maksudnya. Perlu syafaat. Iya, perlu syafaat. Wa innal ladzi fit tabi'ah minal wujud, dan wujud yang ada di semesta ya, wal wujud alladzi alal aktar, itu adalah wujud secara general. Ini maksudnya apa? Ini masuk ke cara berpikirnya Neoplatonis itu. Wujud yang ada itu adalah wujud yang kebanyakan ada aja. Mungkin maksudnya ya wujud yang unik itu jarang kan ya? Kan? Yang umum-umum ada, ya kan? Biasanya gitu ya. Wujud yang ada itu ya yang biasanya ada, ya kan? Wujud yang unik-unik itu tidak darurat, tidak niscaya ada. Ya benar kan? Yang biasa ada adalah wujud yang biasa ada. Kemarin kita sempat bahas soal khunsa muskil, ya kan? Apa namanya? Bisu. Wandu. Jarang. Wandu. Jarang, ya kan? Yang banyak ya alal aks yang aja, yang seperti kita, laki, perempuan, itu kan? Di sini juga yang tadi laki yang ke perempuan nggak ada kan? Atau ada? Cinta. Iya. Itu tadi. Wujud al-aksar. Maksudnya yang ingin dikatakan adalah wujud yang secara aktual itu tidak darurah, ya. Wujud secara general memang lebih utama daripada ketiadaan. Ada minimal di pikiran, ya kan, seperti itu ya. Sebagai hal yang potensial. Lalu bahasanya Aristotle sebenarnya. Potensial dan apa. Wa minha, dan dari sebagian sisi yang menyatakan bahwa tadi ya Plato berpendapat seperti itu ya. Bahwa kesimpulan tadi itu sifatnya apodiktik ya. Mana tadi? Wa minha anna at-tabi'ah, bahwa alam tabiat kotastaku ilal wujud, kadang merindukan ada keberadaan saja. Ingdal mudhof tatkala terkait ingdal mudhofil lahiki li wujudin ma, ketika dia dikaitkan dengan wujud tertentu ya. Alam itu
merindukan keberadaan ketika dia dikaitkan dengan sesuatu. Ya seperti tadi, ya kan? Kita bagian dari tabiat, dari alam, ya kan? Heru pengen esos nggak? Ya itu dia. Ketika kamu dikaitkan dengan kesarjanaan, kependidikan, maka kita mendambakan sampai ke wujud yang tadi kan. Oh, jadi esos, jadi magister, jadi doktor, jadi profesor dan seterusnya. Itu kan. Kadang. Wahia al-lazimah anhu, itu adalah kondisi yang lazim bagi wujud, ya. Waza'amu, dan kaum Neoplatonis menyangka annal muqaddimata al-kubra, bahwa premis mayor min hadal qiyasi, dari silogisme tersebut, itu doruriyatun, ya. Annal muqaddimah doruriyatun, itu sifatnya apodiktik, ya. Sifatnya benar, niscaya. Doruriyah tadi kan benar yang punya alasan yang kuat. Sifatnya sudah dibuktikan dengan sendirinya. Menurut mereka semacam itu. Liqaulihi, karena Plato mengatakan abadan, selamanya, ya, bahwa alam itu mendambakan yang utama selamanya, ya. Maka itu menyatakan berarti ini tidak bisa tidak, pasti itu pernyataan itu benar, punya alasan yang kuat. Tidak sekedar menafikan sesuatu saja. Menafikan tadi kan wujud atau la wujud. Itu kan qadhiyah wujudiyah itu. Wujud la wujud, ya kan? Milih salah satu dari itu. Itu menafikan sesuatu, menafikan yang dua. Tapi ini kemudian memilih salah satunya dengan alasan yang kuat. Maka menurut para Neoplatonis, pernyataan tadi termasuk ke qadhiyah doruriyah. Wa Aristoteles, tapi di sisi pihak lain, Aristotle yasrohu fi kitabil qiyas, menjelaskan di buku qiyas itu prior analitik. Innal qiyasa, bahwasanya silogisme, alladzi takunu muqaddimatuhu muhtalitotan, ya, yang mana premis-premisnya itu bercampur, minal doruri wa minal wujud, bercampur dari proposisi yang apodiktik, yang benar secara punya alasan yang kuat, wa minal wujudi, dan dari proposisi eksistensial yang hanya sifatnya membenarkan atau meniadakan sesuatu. Takunu al-kubro hiya doruriyah, jika premis mayornya itu proposisi apodiktik, fa innan natijata takunu doruriyah, maka kesimpulannya doruriyah. Kalau apodiktik, maka kesimpulannya apodiktik, ya. Sebentar ini. Zaman maqul min hadil qiyas doruriyah liqaulihi abadan. Ini apa bedanya berarti ya? Nanti udah lah. Ini keliru ini. Kalau di depan bukan. Kalau yang ke depan kan ini kan, yang ya, wujudiyah ya, iya. Wujudiyah ya. Iya. Cuma ini contohnya contohnya tadi kok doruriyah ya. Anan ya, oh muqaddimahnya aja ya, muqaddimahnya. Oke, betul. Oke. Ini pendapat yang kedua. Tapi ini argumennya minggu depan ya. bagi Plato ya. Ini saya tadi premis-premisnya udah cukup ya. Bagi Plato ini premis mayor. Ini kesimpulan. Seharusnya di sini ada premis lah ya. Ini premis, ini kesimpulan aja. Jika premisnya doruri ya, apodiktik, maka kesimpulannya wujudiyah, eksistensial. Ya. Sementara
Aristotle, Doruri, jika premisnya apodiktik, apodiktik, natijahnya kesimpulannya apodiktik. Nah, aku bikin ribut aja nih, ya kan? Iya. Wahada hilafun dohirun, ya kan? Ini benar-benar jelas perbedaannya, ya. Oke. Fanaqulu. Kami di sini Al-Farabi berkata, laula seandainya tidak ada, laula annahu la yujadu, seandainya tidak ada li Aflatun pada Plato, yang tidak ada apa? Qaulun, suatu pernyataan, yasrohu fihi, yang menjelaskan anna amthala hadhihin nataici, bahwa semisal kesimpulan-kesimpulan tadi ya, takunu doruriyatan awujudiatan, kesimpulan itu berupa kesimpulan apodiktik atau eksistensial, batah sama sekali. Wa inna madalika, bahwasanya pendapat itu syai'un yadda'ihi an-nadirun, itu adalah sesuatu yang disangka oleh para peneliti Plato dan Aristotle. Wa yas'umuna, para peneliti itu maksudnya dalam hal ini Neoplatonis ya, annahu, bahwasanya qad yujadu, kadang ditemukan li Aflatun, di tulisan-tulisannya Plato, kiasatun ala hadas sabili, silogisme berupa bentuk yang semacam itu. Mithlu ma hakaina hu anhu, seperti yang telah kami ceritakan. Kalau kondisinya semacam itu, lakana bainahuma khilafun dohirun, maka benar antara Plato dan Aristotle kalau kayak gini, ya benar, beda, ya kan? Illa, hanya saja, innalladzi da'ahum ila hadal i'tiqad, hal yang mendorong mereka sampai ke keyakinan seperti itu, huwa qillatu tamyiz, karena mereka kurang untuk membeda-bedakan, ya, kurang teliti, ya. Wa kholatosina atal mantiki bitabi'ah, dan mereka mencampur baurkan antara disiplin logika dengan fisika. Ya. Yang ingin saya sampaikan di sini kritiknya saja ya. Kita titik sampai yang tadi ya. Bahwa Plato, Aristotle, bahwa Al-Farabi itu mengkritik, ini yang penting di ketemuan ini, dia mengkritik Neoplatonisme. Itu penting menurut saya. Saya sengaja membaca buku Majid Fakhri, The Further Development of Islamic Neoplatonism, yang disebut Al-Farabi dan Ibnu Sina. Al-Farabi dan Ibnu Sina oleh para sejarawan filsafat itu disebut sebagai Neoplatonis. Benar kan? Neoplatonis. Tapi di sini dia mengkritik Neoplatonis. Nah, ini menurut saya pertemuan sekarang yang penting itu dulu. Kita silogisme nantilah minggu depan. Biasanya Al-Farabi itu disebut dia filsuf Neoplatonis, ya kan? Tapi di pertemuan ini, di teks ini, kita ketemu dia mengkritik Neoplatonisme, dan itu menarik, ya. Artinya Al-Farabi tidak semata-mata Neoplatonis, ya kan? Itu menarik, ya. Ketika Neoplatonis itu berusaha memisahkan Plato dari Aristotle, Al-Farabi justru menyatukan. Nanti kita akan ketemu nih, dia akan argumen-argumennya terkait dengan silogisme dan seterusnya, ya. Poinnya di situ. Oke lah, ini ya, ini yang kita catat sekarang, ini alasan Neoplatonis bahwa Plato dan Aristotle berbeda. Tapi nanti di pertemuan selanjutnya kita akan ketemu pendapatnya Al-Farabi yang menyatukan ini, menyatukan Plato dan Aristotle yang secara dohir sepertinya berubah. Dan poin pentingnya adalah bukan itu, tapi poin yang paling penting yang di pertemuan ini, bahwa Al-Farabi itu bukan Neoplatonis murni.
Dan itu penting. Kenapa? Karena ketika kita menyebut Al-Farabi itu semata-mata neoplatonis, ya nggak ada kontribusinya Al-Farabi bagi filsafat itu loh. Ya seolah-olah dia itu cuman mengarabkan filsafat sebelumnya. Dan yang tidak sehat lagi adalah begini. Neoplatonisme itu sering disebut sebagai filsafat Eropa. Coba kalian cari aja, googling aja Plotinus misalnya gitu. Tadi ya, Plotinus itu neoplatonisme. Tapi kemudian dia dimasukkan ke apa? Aliran filsafat barat. Padahal Plotinus ada di mana? Alexandria. Seperti tadi kan. Siapa namanya? Ammonius itu Alexandria. Alexandria itu mana? Mesir. Masa Mesir kemudian kita sebut sebagai filsafat barat? Itu loh. Dari Romawi bagaimana, Pak? Oke. Nah, berarti itu barat dan timur itu kan sangat relatif kan? Di saat itu berarti Mesir disebut barat. Karena jajahan Romawi. Nanti gitu. Zaman Cleopatra berarti dia di mana? Cleopatra itu sebelum dikuasai oleh Roma. Berarti ketika zaman Fir'aun dia timur. Ya itu kan nggak sehat berarti. Timur dan barat itu pindah-pindah terus. Kalau kemudian kayak Australia itu termasuk negara barat atau negara timur atau negara mana? Ya kan? Iya kan? Selatan seharusnya, selatan. Ya kan? Iya, jadi konsep timur barat itu nggak tepat, gitu kan? Kalian googling aja, Plotinus, Neoplatonism itu kemudian disebut sebagai aliran barat loh, padahal tidak. Nah, sama ini memang filosof-filosof Islam, Al-Farabi juga bukan pengecualian, itu hanya dianggap, bukan filsuf dia paling cuman ini Neoplatonis paling banter gitu kan. Neoplatonis itu mana? Neoplatonis barat sekali lagi. Padahal kalau kita lacak, Neoplatonism itu di Mesir. Ya kan? Kemudian Al-Farabi yang dikaitkan ke Neoplatonisme, ternyata di teks ini yang kita baca sekarang itu malah mengkritik Neoplatonisme, dan itu menurut saya cantiknya di situ. Oke, itu saja hari ini. Cukup. Ada yang mau tanya, monggo. Mau nyanggah atau mau? Wal afdol tastakuhu atau biha abadan itu sifatnya apa sih? Sifatnya itu natural, fitriyah atau tidak? Kalau bagi yang Neoplatonis, iya. Ini sebenarnya ini nanti kan berangkat dari Plato kan. betul. Tapi walau alam itu nanti kalau kita baca teksnya itu bagi Al-Farabi, Neoplatonis itu ngaku-ngaku doang. Plato nggak ngomong apolitik, artinya ini nggak ada ini. Oh gitu. Nggak ada. Iya. Enggak, yang ini kan kutipan dari apa? Iya. Yakulu dalam kitab Timawus itu kan. Iya benar. Nah, itu wal afdol tastakuhu atau biha abadan. Ini berarti bukan murni pernyataan dari Plato. Itu pernyataan Plato. Nah, kalau memang ini adalah pernyataan Plato, nah menurut Plato karakter dari tastakuhu atau biha abadan itu natural, sifat dasariah dari hal-hal yang wujud atau bukan? Atau bukan sifat dasar, itu hanya sebuah hanya ciptaan baru lah, ciptaan yang muncul di perjalanan. Kalau ngikuti alurnya ini, bagi Aristotelian berarti sifatnya natural, Mas, apodiktik. Natural ya. Sementara bagi Plato eksistensial, pilihan-pilihan aja antara A dan B. Premis tadi itu hanya ada atau tiada, gitu kan. Sementara Aristotle kalau menggunakan pendekatan apodiktik, artinya ya wes tadi memang kita kecenderungannya mencari semesta dan kita semua itu lebih memilih ada daripada tiada, gitu. Nanti akan ketemu pakai bahasanya Al-Farabi, berarti nggak ada beda-beda banget kan? Apakah itu eksistensial apa apodiktik sebenarnya? Kalau kesimpulannya kita semua lebih menyukai ada daripada tiada, berarti ya itu eksistensial sekaligus apodiktik, benar nggak? Kalau itu natural, ya. Iya, kalau natural. Kalau natural berarti apodiktik, ya kan? Kalaupun berarti kita memilih ada, berarti itu juga eksistensial.
mengadakan ada, meniadakan tiada. Itu. Dua-duanya sebenarnya benar. Ini sebenarnya jawaban apa namanya? Apa istilahnya? Jawaban sebelum saatnya, prematur ini. Jawabannya adalah perbedaan ini sebenarnya sama. Ketika kita milih bahwa pernyataan tadi itu pada titik yang sama dia bisa disebut eksistensial dan pada saat yang sama apodiktik. Ya kan? Karena tadi kan berat, apodiktik itu eksistensial milih antara ada dan tidak. Ya kan? Apodiktik itu berarti kita membenarkan sesuatu dan menyatakan itu sesuatu yang punya argumen yang kuat. Tapi lebih kuat kemana? Ya itu kalau untuk tadi ya untuk perdebatan lebih kuat yang mana antara dua ini, ya gitu kan. Sementara Al-Farabi poinnya tidak itu. Toh itu sebenarnya itu juga tuh muter-muter gitu. Milih yang mana bener semua. Iya. Benar kan? Dia pernyataan bahwa al-afdol tastakuhu at-tabi'ah abadan itu bisa disebut sebagai eksistensial ketika di situ ada unsur pengafirmasian ada dan penegasian tiada. Dan pernyataan itu juga bisa disebut sebagai apodiktik. Ya, kenapa? Karena memang ada kecenderungan minimal manusia lah itu lebih menyukai ada daripada tiada. Secara umum ya. Coba misalnya gini, kita lebih suka hidup atau mati? Hidup kan? Belum tentu. Walaupun belum tentu. Ada orang yang mati ya? Iya, makanya pertanyaan saya aslinya larinya ke situ, Pak. Al-wujud itu kan afdhalu min la wujud. Iya kan? Nah. Kemudian selanjutnya atau bi'ah tashtaku ilal wujud abadan. Nah. Iya. Kemudian pertanyaannya begitu, kayak begini, kematian dan kehidupan. Nah, yang wujud otomatis kan kehidupan, iya kan? Yeah. Nah, sementara tidak semuanya orang itu menghendaki tetap hidup. Ada beberapa yang menghendaki untuk meninggal, kan begitu. Nah, sehingga saya pertanyakan tadi, apakah tashtakuhu ilal wujud itu abadan itu sifatnya natural atau tidak? Atau sifatnya itu hanya mayoritas? Nah, iya, itu yang saya pertanyakan. Kalau memang itu adalah natural, bagaimana dengan orang-orang yang tidak memilih untuk wujud itu? Makanya memang lebih tepatnya menurut hemat saya ya. Ini kalau kita mau milih-milih ya pernyataan tadi eksistensial sebenarnya, bukan apodiktik. Eksistensial itu hanya pilihan. Kalau apodiktik itu berarti sudah benar, argumennya benar, bahwa abadan itu, bahwa iya wes nggak ada yang tidak, pasti semua orang, kenyataannya enggak loh, ya kan? Contohnya misalnya gini, ya contoh paling konkret tadi hidup dan mati. Tidak semua orang suka hidup loh. Ada orang juga, kenapa gue masih hidup aja gitu kan? Gak mati-mati ada orang gitu. Tapi biasanya agak stres. Agak stres. Iya. Ya hidup selamanya itu nggak enak juga. Contohnya ya film Twilight itu kan. Yang kemudian dia misalnya bayangin kalau kalian hidup selamanya. Pak, kemudian kalian jadi apa? Kayak gitu apa jadi apa sih? Namanya Dracula kan? Dracula pacaran sama orang yang immortal kan, yang bisa mati itu kan, kemudian ya mati ya kan. Ya kan, kemudian makanya kemudian lagunya yang itu loh 1000 tahun ya kan, mencintaimu 1000 tahun kan, nanti nggak mau, akhirnya nggak bisa jatuh cinta juga itu. Lagu itu kan kehidupan itu Twilight itu akhirnya bahwa kehidupan selamanya itu nggak asik juga ya kan? Apa ini kan? Tapi ya memang tadi ada sebagian orang mengharapkan hidup abadi, tapi ada orang juga ngapain hidup lama-lama itu kan? Itu. Makanya ada hukum anestesia. Tahu anestesia kan? Suntik mati. Suntik mati itu boleh atau tidak?
Kalau di etika itu kan ada yang oh larang, dilarang, ya kan? Dianggap bunuh diri itu terlarang, ya kan? Katolik itu melarang itu. Islam nggak semua sih, tapi kecenderungannya kan walatulku biaidikum la tahluka itu kan. Artinya nggak boleh bunuh diri. Tapi kalau kalian tanya ke saya, tergantung. Yang boleh menentukan anestesia itu yang bersangkutan, bukan orang lain, bukan agamawan, bukan keluarga, tapi yang bersangkutan. Orangnya nggak sadar ya Pak? Apa? Orangnya nggak sadar. Sebelumnya, minimal kayak saya pribadi saya ngomong gini, seandainya na'udzubillah saya sakit gitu, dan kemudian ternyata kemungkinan hidupnya kecil, ya saya akan bikin surat wasiat bahwa udah, ini kemungkinan hidup saya kecil, ngabisin biaya, kemudian juga menyusahkan keluarga dan seterusnya. Udah, suntik mati aja. Tapi itu harus kesadaran pribadi, anestesia. Saya salah nggak? Ya nentuin diri saya, gitu. Tapi itu tidak bisa digeneralisasi. Apakah saya benar atau nggak? Ya itu urusan pilihan pribadi. Pertimbangannya ya ad-daruru yuzal, ya kan? Apa namanya? Al-masyakoh tajlibu taisir, ya kan? Ida ta'arodu mafsadatani ru'ya ad-domuhma birtikabi akhofihima. Sebenarnya itu bisa dipakai semua itu, ya kan? Artinya anestesia pada titik tertentu mungkin boleh bagi orang tertentu, tidak secara umum semacam itu. Tak kalau lari-larinya ke situ-situ opo toh itu. Tapi intinya tadi, kalau disuruh, saya sepakat dengan itu Mas. Sifatnya eksistensial, bukan apodiktik sebenarnya. Ya. Dalam pengertian wujud dan la wujud, ya itu cuman pilihan saja. Ya, secara umum alal aksar orang menghendaki wujud. Ya. Seperti tadi kan? Fit tabi'ah al wujud alal aksar. Pada dasarnya secara umum. Tapi alal akol kadang ada yang memilih la wujud, semacam itu. Ya kayak tadi, kembali ke Mas Faik tadi kan, alal aksar kita semua ingin lulus, ya kan? Sudah, gitu kan. Alal aksar. Faik nggak pengen lulus tapi. Iya. Dia ujian skripsi saya tanya, kamu mau lulus nggak? Nggak Pak. Ya wes. Itu alal akal tadi. Alal akal itu. Iya, benar itu kenyataan itu. Contoh konkret. Kalau nggak mau lulus ngapain kamu ikut ujian? Tapi Bu saya Pak. Bu saya pengen saya lulus, ya wes. Ya udah, itu saja. Ini di Ramadan ini pengajian terakhir ya. Lanjutnya kita Lebaran. Jadi sebelumnya saya mohon maaf atas segala kekurangan, kekeliruan saya. Selamat pulang bagi yang mau pulang. Hati-hati. Semoga kita tetap sehat ya, terlindungi. Dan pulang bahagia, semangat, dapat koneksi baru, rezeki baru, lebih banyak berkah, dapat pasangan baru, ya dapat pasangan. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.